Pernah gak kita berpikir gini, kayaknya cerai aja ya. Dalam keadaan tertentu, dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat pelik. Mungkin iblis pernah membuat di kepala kita terlintas untuk gini. Udahan aja, gue udah gak kuat. Kira-kira pernah? Salah satunya adalah karena faktor ini. Dan faktor ini juga yang ditata dalam kehidupannya Ahsan dan Yuli. Dan saya bersyukur karena Ahsan dan Yuli setia dan mau dibentuk. Oke, hari ini saya kasih judul Managing Money God's Way. Saya mau sharing ini buat kita supaya kita mengerti dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita waspadai. Dan enggak semua orang punya kemampuan, punya kemahiran, punya skill dalam hal ini. Kalau Anda sudah lulus dalam hal ini, bagus. Anda catat baik-baik, ya, simpan baik-baik. Anda perlu teruskan kepada generasi, kepada anak Anda, kepada generasi berikutnya. Oke. Nah, tahukah saudara bahwa kecerdasan finansial adalah salah satu dari sekian banyak alat yang paling ampuh untuk mengatasi 70% potensi konflik dalam hidup, termasuk di dalam keluarga. Kalau Anda mampu memanage dengan baik, kalau Anda punya skill ini, punya kecerdasan finansial, dan Tuhan anugerahkan kepada saudara, maka percayalah 70% nyaris rata-rata konflik di dalam rumah tangga, konflik di dalam hubungan, konflik di dalam hidup itu sudah bisa teratasi. Tinggal kita berjuang lagi untuk yang 30%-nya. Nah, seperti apa? Yang saya ingin sampaikan buat kita ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kita harus belajar setia dengan perkara yang kecil. Kita harus belajar setia dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin hari ini baru sejumlah dana yang Tuhan taruh di rekeningmu. Lewat pekerjaan yang kau lakukan, lewat bisnis yang kau lakukan. Baru segitu. Tapi berdoalah. Minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku kecerdasan, beri aku hikmat, beri aku kemampuan untuk aku bisa memanage dengan baik. Supaya apa yang Tuhan percayakan di tanganku bisa dikelola dengan baik. Dan enggak miss satu peser pun yang terbuang sia-sia. Tapi boleh membawa manfaat untuk kerajaanmu. Membawa manfaat untuk bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Untuk memberi manfaat pada orang-orang yang membutuhkan, the needy people. Dan berdoa supaya Tuhan bukan cuma memberikan berkat buat saudara, tapi Tuhan menganugerahkan kepada saudara hikmat. Katakan hikmat. Kita perlu hikmat. Karena seberapa besar dan seberapa banyak rupiah yang Tuhan taruh, berkat yang Tuhan taruh di tangan saudara, kalau tidak punya kecerdasan untuk mengelolanya, pasti akan hilang juga. Pasti akan hancur. Pasti akan lenyap. Itu sebabnya penting buat kita untuk kita punya kecerdasan secara finansial. Punya hikmat dalam mengatur, mengelola yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Bilang kiri kanannya, kita perlu hikmat. Kita perlu hikmat. Katakan amin, kita perlu hikmat. Yes. Nah, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang kurang hikmat datang sama Tuhan minta. Karena Tuhan akan memberikannya secara generous. Tuhan memberikannya secara generous. Jadi mari kita belajar setia dalam hal-hal yang kecil. Udah kita boleh minta Tuhan kasih kenapa segini terus. Aku pengen yang lebih besar. Aku pengen lebih baik. Aku pengen naik level. Enggak cuma di level ini. Iya tapi Tuhan lihat. Kamu setia enggak dalam hal-hal yang kecil. Dengar baik-baik. Ada orang yang ketemu uang 100.000 dia enggak jatuh. Tetap utuh. Kita taruh satu kursi isi 100.000. Mungkin gak hilang. Tapi ada ya
taruh 1 juta mulai goyah. Ada orang yang jatuh karena 1 juta. Tapi ada orang yang gak jatuh dengan 1 juta, biasa aja. Tapi begitu 10 juta, jatuh dia. Tapi ada juga tuh yang 10 juta gak jatuh, tetap aja utuh. Tapi begitu 100 juta, hilang. Dibawa lari. Berarti kita jatuh di angka berapa, itu menunjukkan harga diri saudara. Kalau 1 juta hilang, 1 juta saudara curi, saudara ambil, padahal itu bukan hak saudara, saudara ambil. Harga diri saudara cuma 1 juta. Dan percaya bahwa saudara gak akan jadi jauh lebih kaya dengan saudara mengambil 1 juta dari apa yang bukan menjadi hak saudara. Percaya. Gak akan bikin saudara jadi lebih hebat, jadi lebih kaya. Enggak. Percaya. Dan kalau saya tanya kepada saudara, kalau saudara, uang saudara 1 juta diambil sama orang lain dengan cara tidak terhormat, apakah saudara happy? Tidak. Tapi kenapa kita melakukannya? Why? Kenapa kita melakukannya? Hati-hati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata gini, apa yang ingin Anda terima, apapun yang Anda ingin, orang lain melakukannya buat Anda, lakukan lebih dulu. Katakan lakukan lebih dulu. Gak usah tunggu orang lakukan kepada kita lebih dulu, gak usah. Anda ingin dihormati, hormati orang lain. Anda ingin harta Anda tidak dicuri oleh orang lain, jangan curi harta orang lain. Jangan curi apa yang bukan menjadi hak saudara. Percaya, datang sama Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Gusti ora sare. Ya. Ya. Ujian itu akan datang dalam hidup kita. Apakah kita kuat atau tidak dalam menghadapi ini? Setia dalam hal kecil. Tuhan kasih hal besar dalam hidup saudara. Kapan? Kok gak datang-datang? Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Nanti kita akan lihat ada ayatnya. Oke. Apakah saudara tahu bahwa ada 500 ayat tentang doa? Ada 500 ayat tentang iman? Tapi ada 2350 ayat tentang uang dan kepemilikan. Dan dari 38 perumpamaan, 16-nya adalah tentang uang. Dan tahukah saudara bahwa pesaing Tuhan, pesaing Yesus yang paling kuat adalah Mamon. Itu sebabnya dia berkata, engkau tidak dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Pada Mamon atau kepada aku. Kok Mamon? Kan dewa yang lain banyak. Dewa Baal banyak. Ya, Beelzebul ada. Apalagi banyak. Tapi kenapa yang ditulis bahwa engkau tidak dapat mengabdi kepada 2 Tuhan? Ternyata di bumi ini cuma ada 2 Tuhan. Yaitu uang atau Tuhan. Karena ada banyak orang yang meninggalkan imannya demi uang. Ada banyak orang yang meninggalkan kesetiaannya demi uang. Iya Pak ya? Ya. Itu sebabnya hati-hati. Hari ini pertanyaan buat saudara. Saudara menyembah Yesus atau saudara menyembah Mamon? Tuhan saudara adalah Yesus atau Tuhan saudara adalah Mamon? Itu pertanyaan penting buat kita. Coba renungkan sejenak. Dan saya percaya bahwa biasanya apa yang paling banyak dibahas, paling sering dibicarakan, itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kalau ada 2350 ayat tentang uang dan kepemilikan, artinya Tuhan bilang begini, ini penting. Nah sayangnya begini, buat Tuhan penting, buat kita gak penting. Buat kita penting, kata Tuhan, aduh yang kayak gitu mah gak penting sayang. Ya, uang itu penting. Uang itu penting. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan uang. Katakan hati-hati dengan uang. Nah kalau Kak Cing-Cing waktu itu sharing, hati-hati dengan hati. Hari ini hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan uang. Karena uang bisa saja jadi berkat
atau jadi jerat dalam hidup saudara. Ya. Income versus outcome. Saya percaya semua orang senang dengan income, tapi kurang suka dengan outcome. Apalagi outcome-nya, pengeluarannya banyak diatur. Satu hari ada seorang istri yang bilang sama suaminya, "Say, tahu nggak sekarang harga-harga pada naik semua. Gimana dengan keluarga kita? Gimana dengan keuangan kita?" Lalu suaminya bilang begini, "Tenang say, saya berjanji kepadamu, sekalipun harga-harga di luar naik, percayalah, budget bulanan kita tidak akan pernah naik. Itu janji saya." Income kita senang, outcome gak senang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berkurang dari kas kita. Ada sesuatu yang berkurang dari dompet kita, dari account kita. Semua orang pasti senang kalau dikasih. Ada yang gak senang dikasih? Semua senang kalau dikasih. Dikasih apapun pasti senang. Kecuali dikasih hinaan. Pasti kita gak suka. Betul? Tapi kalau dikasih berkat, dikasih apa aja yang berbau membawa keuntungan buat kita, kita pasti happy. Kita juga pasti happy kalau uang kita makin lama makin banyak, harta kita makin lama makin banyak, aset kita makin lama makin banyak. Bisnis kita nggak cuma satu, Tuhan kasih jadi 5. Kita pasti senang. Dan kita juga senang juga kalau investasi yang kita taruh, apakah di instrumen keuangan itu berkembang, meningkat, bagus, naik. Wah, kita pasti senang. Ya. Dan kita juga senang kalau seandainya kita punya banyak gadget, punya banyak kemudahan dalam teknologi, punya banyak hal yang hari-hari ini banyak orang pakai, banyak orang punya, dan kita punya, kita pasti happy. Tapi dengar baik-baik. Ada banyak gereja yang selalu mengajar jemaatnya untuk come on, banyak memberi, banyak memberi, banyak memberi, banyak memberi. Supaya engkau diberi banyak, supaya engkau diberkati, supaya engkau berkelimpahan. Pancingan-pancingan seperti ini. Lalu jemaatnya terpancing. Ya. Tanpa sadar. Emosionalnya ketouch, tersentuh. Begitu tersentuh langsung. Wah, dia langsung praktek. Ya. Karena di kepalanya apa? Supaya gua dapat lebih banyak. Itu dia. Dan gereja terjebak ini. Ngajar untuk banyak memberi. Tapi gereja kurang mengajar untuk begini. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Coba cek. Anda datanglah ke banyak gereja. Masih banyak gereja yang ngajar untuk ayo banyak memberi karena engkau akan diberi. Sementara kita hari ini kita bikin statement bahwa kita memberi bukan supaya diberkati lebih banyak. Kita memberi karena Tuhan telah memberi lebih banyak. Titik berangkatnya beda. Jadi kalau nanti ada momen persembahan itu bukan supaya saudara diberkati lebih banyak. Kita ada di level yang berbeda. Di tempat lain, coba pancing Tuhan dengan cara ngasih lebih banyak supaya dapat ikan lebih banyak. Tuhan bukan ikan yang saudara pancing. Tuhan tahu motif saudara. Paling keren adalah bukan itu. Paling keren adalah pada saat saudara memberi. Titik berangkatnya bukan supaya saya dapat lebih banyak. Itu agama. Kita lakukan supaya. Tapi kalau kekristenan enggak. Karena Tuhan sudah melakukannya buat kita. Karena Tuhan sudah memberkatinya buat kita. Kan dia sudah mati bagi saudara. Kan dia telah meninggalkan sorga tahtanya yang luar biasa. Mati di kayu salib buat saudara. Karena dia telah melakukannya. Maka kita melakukannya. Kenapa kita memberi? Itu bukan supaya dikasih banyak. Kita memberi karena Tuhan telah memberkati kita lebih. Beda gak? Beda kan? Beda, percayalah. If you can manage money, making more won't help. Kalau kita gak punya kemampuan untuk memanage uang dengan baik, percayalah.
bikin, raih, coba cari cara gimana putar otak supaya bisa dapat uang lebih banyak. Percuma. Karena itu gak akan menolong saudara. Karena yang jauh lebih penting dari memiliki banyak uang adalah memiliki kecerdasan untuk mengelola keuangan. Itu jauh lebih penting. Percayalah. Percaya. Ada orang yang miskin, suruh pindah nasib untuk jadi orang kaya. Ujungnya rumahnya yang besar itu, yang dipindah itu dari dulunya gubuk, sekarang kamu pakai istana. Istananya ujungnya dijual karena dia gak punya kecerdasan secara finansial. Tapi aneh, orang kaya raya dulu di istana tinggal di gubuk karena punya kecerdasan finansial. Gubuknya bisa jadi tempat untuk dia berbisnis dan akhirnya dia punya istana lagi. Aneh. Makanya jangan tergoda, kepengen untuk Tuhan berkati saya lebih banyak. Nggak cukup cuma sampai di situ, boleh. Tapi ada berikutnya. Tuhan berkati saya dan berkati saya dengan hikmat-Mu. Supaya aku mampu mengelola keuangan dengan baik, dengan benar. Supaya lewat pengelolaan yang baik dan benar. Managing money God's way. Yang sudah Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya bisa memberkati orang lebih banyak. Saya bisa memperluas kerajaan-Mu lebih banyak. Saya bisa membawa jiwa lebih banyak. Saya bisa melihat pelayanan yang ditabur di tempat saya menabur. Itu berkembang jadi lebih pesat, jadi lebih baik. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau punya kecerdasan finansial. Yang mau punya hikmat. Yes, hari ini doanya. Ingat doanya jangan. Berkati saya Tuhan. Berkati saya juga dengan hikmat-Mu. Supaya aku mampu mengelola keuangan dengan baik. Yang Tuhan taruh. Yes. Saya akan memberikan beberapa tips buat kita. Untuk kita bisa jadi seorang pengelola yang baik. Catat baik-baik. Saya berharap tips ini akan membantu kita. Saya percaya kenapa keuanganmu goyah. Kenapa keuanganmu hancur. Kenapa hari ini engkau banyak mengalami kerugian. Banyak mengalami sesuatu yang hilang. Di mana harusnya saudara bisa mempertahankan itu. Kenapa hilang? Kenapa? Karena saudara enggak memperhatikan 3 hal ini dalam hidup saudara. Yang pertama, katakan kewajiban. Kurang keras, katakan kewajiban. Percayalah. Sampai hari ini, walaupun sedikit, tapi Tuhan kasih kepada saudara berkat di tangan saudara. Uang, seberapapun, tiap kita beda-beda. Karena punya kapasitas yang beda-beda. Ya Tuhan lihat, orang ini bisa dipercaya apa enggak? Orang ini bisa dipercaya apa enggak? Dulu saya pernah bertemu dengan Frankie Siombing dulu waktu lagi pelayanan. Mungkin kalau dia lihat video ini dan dia pasti ingat. Suatu hari dia dikasih mobil BM keren, ceper, sport. Karena dia bermimpi, aduh pengen punya mobil sport. Dia akhirnya ada pengusaha yang kasih. Dia suruh pakai. Tapi karena dia gak punya kemampuan. Jadi ketika ada servis, ada yang rusak. Kaca spionnya, lampu sennya, itu mahal banget. Gak seperti mobil Toyota Avanza biasa. Mahal itu. Sampai akhirnya dia kembalikan ke pengusahanya. Kenapa? Karena dia gak kuat. Gue gak kuat. Sebuah pelajaran penting. Kewajiban. Ketika Tuhan kasih income ke tangan saudara. Kasih angpau di tangan saudara. Kasih kangtau, kasih berkat di tangan saudara. Yang pertama alokasikan untuk yang namanya kewajiban. Katakan sekali lagi kewajiban. Bilang kewajiban itu yang paling utama. Paling utama. Jangan ke yang lain dulu. Kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Harus kita penuhi. Harus kita bayar. Untuk sesuatu yang telah kita nikmati. Contoh apa yang sudah kita nikmati? Mobil Anda kredit. Anda udah nikmati mobilnya. Anda harus bayar. Listrik. Anda sudah nikmati. Pasca bayar. Maka di akhir bulan Anda harus bayar. Anda menyekolahkan anak. Anak Anda udah diajar sama guru-guru. Guru-guru gak bisa dibayar pakai, aduh miss thank you banget udah ngajar. I love you. Gak bisa pakai I love you. Gak bisa. Anda datang ke PLN, Anda datang ke PDAM, Anda datang ke tempat untuk harus membayar iuran apartemen saudara, rumah saudara. Terus Anda bilang gini, aduh thank you banget, luar biasa enak loh tempatnya. Gimana Pak pembayarannya? I love you. Gak bisa Pak. Gak bisa. Anda harus keluarin dana saudara.
Jadi begitu dapat angpau, asik. Hasan, aku dapat uang nih dari MC, banyak, Marema. Sekarang laku keras, luar biasa, banyak arus income-nya. Ingat San, yang pertama kewajiban. Coba cek, cicil sepeda enggak? Cicil motor enggak? Cicil rumah enggak? Cicil apa lagi? Jangan-jangan udah liburan ke Labuan Bajo tapi belum bayar itu. Karena easy pay. Pay later, tapi later. Udah liburannya happy. Begitu nyampe lihat tagihan tetap aja. Mematkan saudara. Kewajiban. Saudara mau langgar ini, wah repot Pak, Ibu. Sayangku, repot. Kewajiban. Untuk segala sesuatu yang telah kita nikmati. Yang kalau kita tidak melunasinya, kalau kita gak bayar, kalau kita gak lakukan, kalau kita gak penuhi. Percayalah, kita akan berurusan dengan pihak ketiga. Pasti datang pihak ketiga. Ya. Jadi jangan salahkan tiba-tiba, gila nih gue sopan banget nih. Mobil gue, motor gue dijabel. Motor gue nih diambil nih, paksa nih. Nah ya lu kagak bayar bagaimana? Kenapa? Karena begitu dapat income Anda gak langsung alokasikan dulu ke sini. Catat baik-baik pengeluaran Anda. 3 anak, puji Tuhan Kelvin 3 anak. Lumayan uang sekolahnya. Begitu dapat income dari bisnisnya, langsung ingat posnya, kewajiban. Sudah. Kewajiban. Ya salah satunya ini, gak apa-apa nyelip dikit. Nih lihat nih, ini kewajiban. Punya rumah, udah gesek kartu kredit udah ngegesek terus lu gak bayar, bagaimana? Cicil handphone, gimana? Bayarlah. Kewajiban itu dulu. Percaya, kalau Anda ikuti 3 tahapan ini, 3 kriteria ini. Yang harus Anda alokasikan dan tidak dibalik ya. Jangan dibalik. Jadi ini yang pertama is the first. First. Yang harus dilakukan. Alokasikan untuk kewajiban. Cek kewajiban Anda apa saja. Yang Anda sudah nikmati tapi Anda belum bayar. Pikir baik-baik. Apa itu? Termasuk di dalamnya ini. Mohon maaf. Ini sedang heboh. Karena di YouTube kita tidak usah lagi kasih perpuluhan. Yes, kita tidak usah kasih perpuluhan. Kita harus kasih 100% karena itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Cuma dipercayakan di tangan kita. Cuma masalahnya kita mau jadi pengelola atau tidak. 10% itu cuma latihan Pak, Ibu. Cuma latihan. Saya tidak menganut paham itu lagi karena di Israel sekarang sudah tidak ada perpuluhan. Buat saya pribadi, mau di Israel masih ada, gak ada, di firman Tuhan ada, saya taat. Itu aja. Seluruh dunia ini gak mau ngasih perpuluhan, saya akan tetap kasih perpuluhan. Itu latihan buat saya. Tiap bulan harus kehilangan 10%. Bahkan saya telah men-challenge diri saya, tidak 10%, tapi 30%. Saya pindahkan langsung ke rekening benih. Saya sebut dengan rekening benih. Setiap dapat angpau, terima kasih kok, siap, tak langsung potong. Rutin, saya tulis. Dapat segini, 30%. Potong. Dari awal, cekek dulu lehernya. Set, masukin. Merem, sudah. Kenapa? Kalau gak kayak gitu, nunggu sisa, gak akan ada sisa Pak, percaya. Nanti saya begitu ujungnya pas lagi mau nolong orang. Gimana saya? Mobil belum selesai, rumah belum selesai. Kayak sekolah gimana, Brian? Sekolah bagaimana? Ini bagaimana gini? Saya kehilangan kesempatan untuk nolong orang. Saya kehilangan kesempatan untuk bantu orang. Itu sebab saya gak mau karena saya tahu saya pernah merasakan dia pengen nolong tapi saya gak bisa. Karena saya gak punya uang, tapi saya sedih. Ini anak saya yang perlu saya tolong. Terpaksa saya ubah. Begitu dapat potong 30%, merem. Susah dong Pak, gak susah kalau mau. Bisa kok. Siapa yang bilang gak bisa? Coba. Do that. Do it. Not for yourself. For God. Saya lakukan itu buat Tuhan. Bukan buat saya. Saya potong supaya apa? Ada umatmu. Ada anak-anakmu yang perlu bantuan. Saya bisa bantu. Wah, kabar baik. Pendeta kita punya 30% dari angpau. Begitu salaman di belakang. Tuhan berkati gini. Pastor, boleh gak rekening benihnya? Aku ada kebutuhan.
Ya ntar dulu aku juga doa. Tuhan, yang ini perlu ditolong apa enggak? Kan uangnya bukan uang saya, uang Tuhan. Ya saya tanya Tuhan dong. Jangan mau-mau saya. Kalau mau saya mah orang dekat juga. Udah ini banyak memberi keuntungan, gue kasih. Bisa aja. Enggak gitu. Harus tanya sama Tuhan. Tuhan ini perlu dikeluarkan enggak? Jangan. Anakku itu memang bandel itu. Aku lagi didik dia. Gak usah. Tabur. Taruh ke ladang misi. Tapi nanti dia siapa yang tolong? Kata Tuhan. Are you the real savior? Or me? Oh oke, Tuhan. Ya aku mah bukan real savior. Yesus real savior. Itu urusan gua kata Tuhan. Ya udah, taat dong. Tapi dari awal, lihat, bring the whole tithe into the storehouse. Bawa persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Kan gereja ini bukan profit oriented. Kita hidup dari kasihnya saudara kepada komunitas ini. Kan listrik ledeng ke pihak Hyper kan gak bisa dibayar dengan Om, I love you. Kan gak bisa Pak, harus tetap dibayar. Akhirnya kita nikmati ini semua. Udah kita nikmati ya harus bayar. Nah, bayar dari mana? Ya dari persembahan saudara, cuma bisa mengetuk pintu hati. Saya mengetuk pintu hati saudara aja seringkali juga disalah mengerti. Ini pendetanya gila uang nih. Loh bukan buat saya ini, buat gereja Tuhan. Kan gitu. Bawa. Akan ada makanan di rumahku. Test me. Waduh Tuhan tuh bilang gini, uji saya kata Tuhan. Saya ini yang ngomong nih, uji saya. Kalau gak percaya, uji. Jalanin perpuluhan lu. Kalau gak, gua berkati hidup kita. Open the floodgates of heaven. Pour out so much blessing. Memberkati kita sampai there is no room enough to store it. Kita tuh selalu senang dengan kalimat yang terakhir itu. Tapi gak suka dengan kalimat yang pertama. Membawa perpuluhanmu, perpuluhan itu bukan punya saudara, itu punya Tuhan. Ini perjanjian lama nih. Tapi kan kita hidup di perjanjian baru. Lebih ngeri lagi di perjanjian baru. Segala sesuatu yang kau miliki adalah milik Allah. Ayo, lebih repot lagi. Mau yang perjanjian lama apa perjanjian baru? Kelihatan dari hati ini, jangan mikir-mikir. Perjanjian lama apa perjanjian baru? Lama apa baru? Dua-duanya. Baru lebih berat ya. Benar gak? 1% punya Tuhan loh. Iya benar. 1% punya Tuhan. Alokasikan ke yang kedua. Yang pertama kewajiban. Sekarang yang kedua. Pastikan. Berkat yang saudara terima. Alokasikan untuk kebutuhan. Katakan kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Sesuatu yang sangat penting yang kita perlukan. Dan sangat mendesak untuk dipenuhi. Dan kalau nggak dipenuhi tidak ada pihak ketiga. Nggak ada pihak ketiga yang datang ngambil mobil saudara, motor saudara, rumah saudara. Nggak ada. Kebutuhan itu adalah gini. Kalau saudara tidak penuhi maka yang rugi adalah saudara. Yang rugi adalah anak saudara. Saudara liburan dulu nggak ngasih makan anak. Gimana caranya? Makan itu kebutuhan. Liburan itu buat beberapa orang kalau dananya terbatas itu belum jadi kebutuhan. Tapi nanti ada level tertentu di mana saudara, gue udah kerja mati-matian nih, udah suntuk, gue perlu liburan supaya refresh, pulang punya semangat lagi untuk bekerja. Nah, Anda sudah mulai ada di level di mana liburan itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi jangan coba-coba kalau saudara gak punya kemampuan ini terus mau coba liburan. Tapi anak saudara gak dikasih makan. Guru yang ngajar anak saudara gak dikasih setoran saudara, gimana? Guru mau ngajar, saudara aja jadi gurunya mau gak? Saudara ngajar, tapi saudara gak digaji. Kan gak mau kan? Sama. Kebutuhan. Kebutuhan. Setelah kewajiban, kebutuhan dong. Tapi ada juga loh. Ada orang yang bisa di level gini loh. Saving, investasi, itu adalah kewajiban. Boleh kalau mampu. Gak apa-apa boleh. Boleh kalau mampu. Kalau belum mampu ya gak apa-apa. Jangan. Lakukan kewajiban yang sederhana dulu. Ya.
Ini kebutuhan. Apa ini? Coba. Aduh. Luar biasa ini. Makan steak. Kebutuhan? Atau kewajiban? Atau apa nih? Saudara perlu? Perlu. Ada dananya? Nggak ada. Udah nanti. Mungkin itu bukan kebutuhan buat saudara. Nasi lengko. Nasi lengko. Lumayan nasi lengko ya. Nasi lengko paling juga berapa? 25.000 paling 10.000 ya. Nah itu kebutuhan saudara makan lah. Mampu kan? Mampu. Pakai. Apa-apa dong. Kebutuhan. Yes. Sepatu anak saudara ternyata jebol. Ya masa tuh ke sekolah ciakah nggak pakai sepatu. Belilah. Tapi sepatu anak kita ada 17. Beli lagi. Biar keren. Percaya nggak gini? Saya sering ketemu sama orang tua di zaman sekarang ya. Dia nggak rela si anak kecil loh di bawah 5 tahun. Dia nggak rela kalau anaknya pakai pakaian yang nggak bermerek. Sengaja dibeliin harus pakaian yang bermerek. Supaya gagah, supaya keren. Supaya kelihatannya cakep. Padahal si anak itu juga gak nuntut beli itu, enggak. Cuman itu bapaknya aja sama ibunya yang paksa harus. Kan enggak. Apakah itu kebutuhan? Belum tentu. Tapi kalau saudara mampu, di store saudara, keuangan saudara melimpah, nggak apa-apa. Mungkin itu kebutuhan nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum sampai di situ, jangan coba-coba. Beli motor belum saatnya, beli sepatu belum saatnya. Apakah itu kebutuhan atau apa? Pastikan. Oke, diulang. Yang pertama apa? Kewajiban. Pastikan. Bilang kiri kanannya. Pastikan kewajiban lebih dulu. Don, pastikan kewajiban lebih dulu. Ya, pastikan kewajiban lebih dulu. Yohan, ingat, pastikan. Yani, kewajiban lebih dulu. Ingat, udah jangan yang aneh-aneh dulu. Kewajiban dulu. Setelah itu, kebutuhan dong. Baru kebutuhan. Oke. Berikutnya, tips yang ketiga. Kenikmatan. Baru kenikmatan. Kenikmatan adalah sesuatu yang kita perlukan, namun tidak mendesak. Penting. Mendesak? Enggak. Jika tidak dipenuhi tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Enggak ada ya. Kenikmatan mah enggak merugikan siapa-siapa kok. Tidak berurusan dengan pihak ketiga. Tidak ada sanksi, tidak ada denda, tidak ada penalti, tidak ada. Itu cuma kita doang memastikan. Dipastikan kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Ulang. Kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Ulang. Kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Pastikan. Mami-mami, macan-macan. Ya. Mami-mami cantik ini. Jangan cuma wajahnya aja yang cantik. Pengelolaan keuangannya kurang cantik ini. Harus minta hikmat dari Tuhan. Supaya mami-mami cantik ini bukan cuma wajahnya yang cantik. Tapi pengelolaan keuangannya juga cantik. Sehingga terciptalah, tergenapilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa yang memiliki istri itu adalah sebuah berkat. Gitu kan. Sejak hadirnya kamu dalam hidupku luar biasa. Aku tuh banyak sekali direm. Kenapa? Karena ngegas terus. Perlu ada rem dalam hidup. Oke. Nah ini. Wah, datang ke konser, nonton film, terbang. Wah, punya apa nih? Home theater. Mobil baru kira-kira. Gimana? Kebutuhan? Atau kenikmatan? Jangan-jangan itu kenikmatan. Tapi saudara belum punya kemampuan untuk bisa berpindah ke kenikmatan. Jangan paksakan saudara. Pasti problem. Percaya problem pasti. Oke. Ini Warren Buffett yang bilang. Kalau Warren Buffett yang bilang mungkin perlulah kita pertimbangkan ya. Kalau pendeta Oci yang ngomong ya mungkin gak usah dipertimbangkan mungkin ya. Saya bukan pakar yang kemudian. Tapi ini kan coba kalau orang nih orang kaya raya nih luar biasa. Ini orang kaya raya tapi sederhana banget. Mobilnya masih aduh nanti satu hari nanti lah
Saya kumpulkan datanya dulu, nanti saya open sama saudara. Mobilnya tuh gak, aduh sama mobil saudaranya masih mewah mobil saudara. Rumahnya aja dari awal ditinggalin sampai hari ini tidak ganti, tidak terus bikin castle, enggak. Luar biasa. Do not save what is left. Jangan menabung, jangan menyimpan apa yang tersisa setelah Anda mengeluarkannya, setelah Anda belanja, setelah Anda spending. Tapi keluarkanlah, belanjalah untuk apa yang tersisa setelah Anda saving. Jadi saving menjadi salah satu kebutuhan utama dari kewajiban. Gak pernah saving. Kita udah capek miskin, Pak. Capek kita. Sekarang tiba-tiba dapat berkat. Kalap. Gak mikir bahwa di depan sana nanti ada kejadian yang tidak terduga. Siapa yang pernah berpikir bahwa ada kejadian tak terduga? Di mana seorang Brian lagi main bola, terus nendang bola, ternyata kacamata bapak gurunya pecah. Dan kita harus mengganti. Gimana? Kalau gak pernah berpikir ada biaya tak terduga, habis terus uangnya. Kalap kita. Simpan dong ada untuk biaya tak terduga, save. Nah, ini lihat. If you cannot control your emotions, you cannot control your money. Jadi money itu intinya ada di emotion. Ada di emosi. Udah gak tahan pengen beli. Udah gak tahan. Coba ya. Pulang masih kepikiran gak? Oke, seminggu masih kepikiran gak? 2 minggu masih kepikiran gak? 3 minggu masih kepikiran gak? Oke, 3 bulan masih kepikiran gak nih? Percaya kadang-kala itu cuma di depan doang. Kepengen. Gila ini. Odol. Murah banget Pak, lagi diskon Pak. Beli 6 langsung, beli 6. Udah itu butuh gak 6 yang keburu kadaluarsa odolnya karena beli 6. Lama. Mau sikat giginya sehari sekali. Kita ini suka lihat kayak begitu. Memang sih Kak Cincin pernah ngomong. Saya bilang, keren Cing penampilannya. Aku mau modis kau Ci. Wih iya benar lu modis ya. Tahu modis apa kau Ci? Modal diskon. Modal diskon. Ya tapi gak usah diborong semuanya. Kalau belum perlu gak usah. Kita gak pernah tahu ada kejadian tertentu dalam hidup kita nanti di depan sana yang tiba-tiba datang. Aduh nyesel kenapa beli odol 6. Aduh. Gitu. Isel kapan lagi gitu loh ya. Wena sama Leni tuh kalau lagi pergi di mall tuh mesra banget gitu loh. Dipegang sama Wena, si Leni dipegangin aja. Kita pikir tuh dia tuh kayaknya, waduh ini kayaknya pasangan mesra banget gitu ya. Nah, coba tanya, kenapa dipegangin terus? Takut, Wenas tuh takut. Takut kelayaban, ada tagihan nantinya. Contoh. Itu, kan wanita itu kan karunianya menunjukkan gitu. Yang ini Mbak, nah, ini juga Mbak, nah, ini juga Mbak. Nah, pria langsung keluarkan sejumlah dana. Karena memang suami itu adalah singkatan dari S semua, U uang, A adalah, M milik, I istri. Setuju istri-istri? Yes. Padahal pria-pria sudah berjanji ya. Walaupun harga-harga di luar naik, saya berjanji budget bulanan tidak akan pernah naik. Nah, kan? Saya akan dengan segera, saya akan akhirin ya. Dalam buku Today Matters, John Maxwell menulis pernyataan dari Bruce Larson bahwa uang adalah sepasang tangan lainnya. Kita punya sepasang tangan, tapi uang itu adalah sepasang tangan lainnya untuk menyembuhkan, memberi makan, memberkati keluarga-keluarga yang melarat di bumi. Dan dengan kata lain, uang adalah kayak diri saya, tapi yang lainnya gitu loh. Hah? Ini bukan saya ngomong ini. Uang bisa pergi kemana, di mana saya nggak bisa pergi. Ya apa ya? Ya. Bahkan ketika saya nggak punya paspor untuk mengunjunginya, uang bisa pergi ke sana, donate aja ke sana, pergi uang. Dan uang saya itu bisa pergi menggantikan saya dan menyembuhkan serta memberkati banyak orang serta memberi makan serta menolong. Bahkan uang seseorang itu adalah kepanjangan tangannya. Sedap. Ingat loh, jadi uang saudara yang saudara ada itu sebenarnya pribadi saudara ada di situ tuh. Yang untuk bisa pergi ke tempat-tempat yang forbidden tapi
uang bisa pergi ke sana. Gila emang uang itu ya, keren banget. Frank Damasio, nah ini saya ingat Koan pernah sharing ini, jadi saya ambil nih. Frank Damasio dan Rich Broad menulis, jadilah saluran bukan bendungan. Katakan saluran, bukan bendungan. Ini bukan tentang apa yang kita miliki, namun apa yang memiliki kita. Jika kita memusatkan hidup kita di seputar benda-benda milik kita dan mendasari nafkah kita di atas harta kita, kita pasti akan kecewa. Jangan mendasari kehidupan Anda, masa depan Anda, kesejahteraan Anda, atau kebahagiaan Anda di atas hal-hal yang Anda timbun. Sebaliknya pastikan Anda menumpuk harta sejati bagi diri Anda. Harta yang akan bernilai kekal. Karena Allah tidak membuat Anda makmur dengan tujuan menaikkan standar hidup Anda. Dia memakmurkan Anda supaya Anda bisa menaikkan standar pemberian Anda. Bukan standar hidupnya, standar pemberiannya. Yang percaya katakan amin. Mari kita evaluasi diri kita. Udah sampai sejauh mana? Buat saya ini penting. Itu sebabnya saya tulis. Kualitas hidup kita tidak diukur dari berapa banyak arus masuk dalam hidup saudara. Kualitas hidup saudara, wajah-wajah saudara ini kualitas hidupnya tidak diukur dari seberapa banyak arus income yang ada di tangan Anda. Tapi kualitas hidupmu akan diukur dari kemana arus keluarmu. Kemana? Drugs? Smoke? Cigarette? Apa lagi? Bar? Mabok-mabok? Diskotik? Akan menunjukkan seberapa besar kualitas Anda. Percaya? Percaya? Jadi kualitas hidup kita tuh tidak diukur dari seberapa banyak uang di tangan Anda. Tapi uang Anda disalurin kemana? Nah itu. Itu kan menunjukkan siapa Anda. Lihat. Ini penting. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3 dan 12 dan 13. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Walaupun kau asing gak apa-apa, tetap tinggal. Jangan pergi, jangan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jangan pergi dari kota, dari negeri di mana Tuhan telah taruh hidupmu. Aku udah gak tahan di negeri ini, gue gak suka. Makanannya aja kagak suka. Orang-orangnya juga kagak suka. Kotanya juga ribet. Ya Tuhan, jangan pergi. Tetap tinggal di sana karena aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Anda pikir ketika Anda pindah kota, Anda akan bisa memberkati di sana? Belum tentu, Pak. Percaya belum tentu. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang Australia. Oh my God, that's a dream. Jadi pastor di sana. Sekarang hidupnya kacau balau. Anda pikir ketika pindah ke sana, terus, wih keren dong Australia dong. Tuhan suruh enggak? Waktu Anda suruh, Tuhan bilang tetap tinggal. Saya enggak tahu beberapa di antara saudara mungkin firman ini akan berkata keras kepada saudara. Tetap tinggal. Karena aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Enggak, aku mau pergi ke sana. Aku enggak menyertai kamu dan aku enggak memberkati kamu. Kumaha? Anda cuma lihat dari matanya di sana lebih enak, lebih ini. Belum tentu Anda jalani. Tinggal di negeri sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah ku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Maka keren. Ishak ini. Menaburlah Ishak di tanah itu. Padahal dia orang asing. Tapi dia menabur di tempat yang asing. Dia menabur di tempat yang dimana gue gak suka. Tapi dia tabur. Emang enak? Enggak. Tabur tuh kalau bisa di tempat yang enak dong. Yang nyaman dong. Enggak ini. Walaupun gak enak. Saya tabur. Dan dalam tahun itu juga. Baca baik-baik. Dalam apa? Tahun. Bukan jam itu. Soalnya kadang-kala kalau mau menabur tuh. Menabur mana? Sejam kemudian gak ada berkat. Ini lihat. Tahun.
Kita kan pengennya nabur hari ini, jam ini nanti bentar lagi dapat. Tahunan baru datang. Sehingga luar biasa gini. Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kenapa dia bisa dapat 100 kali lipat? Sebab ia diberkati Tuhan. Titik berangkatnya, karena ia diberkati Tuhan, maka ia menuai 100 kali lipat. Bukan ia menabur supaya Tuhan memberkati dia. Tuhan sudah memberkati Ishak duluan. Karena dia taat untuk tetap ada di kota itu dan tetap setia ikut apa maunya Tuhan. Walaupun aku tidak suka kotanya. Walaupun aku tidak suka negerinya. Dia telah melakukan kehendak Tuhan sehingga dia diberkati. Lalu dia menuai. Bahkan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita suka ayat ini tapi kita gak suka dengan kata menabur. Gimana? Oral Robert. Ini orang terkenal ya, hamba Tuhan terkenal. Oral Robert. Pernah berkata gini. Mendoakan orang yang tidak memberi supaya diberkati. Itu tidak alkitabiah. Karena Tuhan hanya memberkati orang-orang yang mentaati firman. Anda gak taat firman terus berkati Tuhan orang-orang yang tidak taat firman. Bukan. Doa paling keren untuk orang yang tidak taat firman. Tuhan selamatkan jiwanya. Nah benar, selamatkan jiwanya. Berkati Tuhan walaupun dia tidak memberi. Semua orang akan begini. Paling asik adalah tidak memberi. Kenapa? Karena tidak memberi pun tetap diberkati. Hei, gimana sih? Ini kan bicara lagi ada prinsip tabur tuai. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. So hari ini konklusinya adalah begini. Ukurannya bukan berapa yang Anda tabung, tapi berapa yang Anda tabur. Anda mau jadi orang yang berkualitas, tabur. Saya belum pernah dengar orang yang banyak menabur jatuh miskin. Belum pernah dengar. Aneh, orang tuh banyak menabur, gak pernah miskin hidup. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ada orang yang menabur berkat bertambah kaya, tapi ada orang yang menghemat luar biasa, jadi tetap miskin. Gila sih itu. So saving or sowing, tabur atau saving. Ini ayat terakhir. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari keren. Dibilang Allah memberikan hikmat, pengetahuan dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan happy, maka Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan finansial, pengetahuan dan kebahagiaan kepada kita kalau kita bisa menyenangkan hatinya. Tapi orang berdosa disuruhnya kerja keras, cari nafkah, timbun hasilnya yang ujungnya diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Sedap. Siapa orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Adalah mereka yang memiliki hati dan kualitas hidup sebagai seorang bendahara kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Hati-hati. Kalau uang menguasai saudara, Yesus juga dijual. Hati-hati. Lihat Yudas. Dia menjual, ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Oh, wow. Jika kita tidak berjuang menang dari cinta uang, maka kita pun pasti akan menjual Yesus seperti Yudas Iskariot. Coba cek dalam hidup kita. Jangan-jangan Yesus kita sedang dijual. Tuhan kita sedang dijual karena saudara terlalu mencintai uang saudara. So muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik. Dari segala harta milik dan hasil tanahmu, maka lumbungmu akan penuh gandum, air anggurmu berlimpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Dalam terjemahan The Message Bible adalah, honor God with everything you own. Honor God. Give Him the first and the best. Give the best.
for our God. Ini statement terakhir saya. Memuliakan Tuhan dengan nyanyian sangat mudah dan murah. Percayalah. Saya nggak lagi nyindir tim Praise and Worship. Karena saya ada bagian dari tim Praise and Worship. Tapi is that right? Right. Anda memuji Tuhan, gampang banget. Tinggal keluarin suara saudara. Murah, mudah. Gak keluar apa-apa, paling energi sedikit lah, agak keras sedikit ya Li. Nyanyi kan? Udah saatnya, ayo gereja Tuhan. Saatnya memuliakan Tuhan juga dengan harta kita. Saya tutup dengan sebuah video klip. Saksikan video klip berikut ini. As I reflect back on the journey of my life, I think about how God directed me to Kampala for that workshop. I had a burden for my church to give from their hearts and not out of duty. But I never thought it would take such a horrible situation for me and my town to realize that we all needed to change. In 2001, the ADF army overtook many regions of western Uganda, forcing over 80,000 survivors into the turmoil and destitution of refugee camps. As the war raged on, hope along with the moral fiber of the people faded. But there was one who chose to inspire through generosity and gracious giving, and this is his story. My name is Hannington Bahemuka, but most people call me Bishop Hannington. The life in the camps was very bad because families would crowd in the shack houses, children would go without food for 1, 2, 3 days, water was not available, and death started resulting within a short time. Kandi obwiro butwararaga njala tugiesara kabagure mwaka gwa 1997 bakabonabona obulemu bakahoyo mabara kwenda skulu bakabalaga kitabo kibabura ndubi bakala kubonabona. How can I, Lord? How can I help them out of this situation? While everything around him was disintegrating, war could not destroy Hannington's commitment to effective stewardship. The Lord spoke to my heart about putting into practice what I had learned at the International Steward Workshop. I had been taught that everything we have belongs to God. So even in this refugee camp, God has put abundant resources for his work. So I called upon the believers to start sharing what they have with the needy. Kuruga Bishop Hannington Bahemuka akutuleteraga bageni batwegesia kigambo kyokugaba. In the camps, we started a campaign to provide blankets to the orphans, and it was the first time we saw the principles come to life. Niwagabale kurungi nkamumanya nangakanyamba tinaku. After 2 miserable years in captivity, it was safe to return home to Bundibugyo, only to find that all had been destroyed. The houses had been torn down, the farms had nothing in them, churches had been demolished, schools were devastated, so we started from scratch. Tukaba tuli omukasomya k'omuhito okubonabona n'amajunega kanie. Hawe ebizibu ebituli nabyo mu makanisa abantu kyabangwera kuhayo sente. The needs seemed too great, leaving the people asking the all too common question, how can the people from the West help us? However, Hannington inspired his people to ask a different question. I asked, how soon can my people rise to the challenge of funding not only their immediate needs, but their futures as well? I told the people at that time that God has given us everything we need to rebuild our community. And what he needed was others to make themselves available to him, and he was going to use us. And those of us who are mechanics, those of us who are business people, they can use their gifts and the trade that they have to build their community. He taught us about giving, and through that, the pastors went around teaching. So through that, the message was spread. Anaguwa dumbi na chua mukwekwati mukama nenku bisanja kantigie sio nakolaki dumbi obutwagulie nyanya mtokwera ntobale kitokobale. One by one, person by person, the idea caught on, and before they knew it, the town was being transformed. We began to rebuild our churches, provided homes and schooling for the orphans, and the needs of the people were met. The people understood that they needed to create wealth in order to allow for tangible generosity.
by using their God-given gifts and the resources they already possessed. A cycle of sustainability was established. We have a lady in our church. She is lame, but one day we were calling upon people to bring their gifts to come and build a church. Katandika bakagaba tiakwesa mtima wanje kina yankoko mana wanje kamwibia kamwaya bwana wanje ne kanisha kutuyamba. And today the church she worships in is made of bricks, and we look at that as a wonderful example of gracious giving. Children of the earth. Tingisie kavo kandi tukwegua gantu gonjera kimo korera ruhanga mukialo engabanija yatu ngokutokara. And this message can work in every situation, in every country, because surely generosity is transformational. Out of the jungle of war and destruction, one pioneer leader, inspired by generosity, shared the vision with his community. No longer waiting for outside relief, the grace of giving has replaced a welfare mentality, and an entire town was rebuilt. Mari, kalau yang lumpuh, yang pincang aja bisa memberi, why not with us? Saya percaya Tuhan telah taruh di dalam hidup saudara. Dan mari, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Mari kita deklarasikan iman kita kepada Tuhan lewat doa yang sebentar akan kita naikkan. Mari ikuti doa saya bersama-sama. Keluarkan suaramu dengan suara yang baik. Tuhan Yesus, I love you. Bapa di sorga, I love you. Holy Spirit, I love you. Hari ini kami mau memberi dari kemurahan hati kami. Tidak dengan paksa, tapi dengan kerelaan. Karena Tuhan sudah memberi kami bahkan lebih banyak dari apa yang kami berikan. Kami memberi bukan untuk mendapat lebih banyak. Kami memberi karena Tuhan lebih dulu memberi kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk memberi dengan kerelaan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama memberi.